Di dalam Gospel Mark 13 ayat 32, Yesus ditanya tentang hari kiamat itu terjadi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan di dalam YouTube channel saya. Sebelum saya menjawab satu pertanyaan yang sering kali Dr. Zakir Naik sampaikan, apakah benar Yesus itu Tuhan? Teman-teman silakan tekan tombol subscribe untuk memberikan semangat bagi saya untuk terus boleh membuat video dan berkarya dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Nah teman-teman, sebelum saya membahas pertanyaan itu juga, budayakan nonton sampai habis baru memberikan komen. Nah teman-teman, Dr. Zakir Naik seringkali memberikan ceramah dan mengatakan kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka saya bersedia untuk menjadi orang Kristen. Nah teman-teman, saya kasih sebuah analogi begini. Bapak Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Saya melihat jarang sekali di dalam pidato dia mengatakan saya ini adalah Presiden. Pertanyaan saya, apakah berarti Bapak Jokowi bukan seorang Presiden? Apakah Bapak Jokowi untuk menyatakan dirinya sebagai Presiden, dia harus katakan saya ini Presiden? Oh tidak. Teman-teman, ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Presiden. Misalnya dia mengatur menteri, dia memberikan kebijakan-kebijakan tertentu yang adalah hak prerogatif seorang presiden. Ketika masyarakat melihat seorang yang bisa melakukan itu semua, tanpa perlu ditanya, kita tahu bahwa itu adalah seorang presiden. Sama halnya juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak perlu dia menyatakan dirinya, "Hei, akulah Tuhan." Di dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan kepada teman-teman bahwa ada begitu banyak bukti yang saya berikan di dalam Alkitab bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan secara tidak langsung. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan ini juga dengan mengangkat beberapa pertanyaan dari teman-teman yang teman-teman sudah tulis di dalam kolom komen, terutama berkaitan dengan video saya soal Zakir Naik. Hey bro, kalian semua umat Kristen, simak dan dengerin baik-baik. Kalau Yesus itu Tuhan, berarti Yesus tahu akan segalanya. Tidak akan pernah berbohong, oke? Di dalam Gospel Mark 13 ayat 32, Yesus ditanya tentang hari kiamat itu terjadi. Buka Bible kalian dan baca. Jawabannya Yesus menjawab, tidak seorang pun tahu kapan harinya dan kapan jamnya. Malaikat di sorga dan anak pun tidak, hanya Tuhan saja yang tahu. Katanya Tuhan. Kenapa dia jawab seperti itu, men? Jawab dong. Nah teman-teman, saya akan jawab begini. Yesus itu berinkarnasi. Dia adalah Allah mengambil rupa sebagai seorang manusia. Jadi dalam wujud dia sebagai manusia, dia memiliki dua natur sekaligus, yaitu natur ilahi, yaitu natur Allah, dan dia juga adalah natur manusia. Natur keilahiannya, teman-teman bisa lihat bagaimana dia melakukan mujizat tanpa perlu membawa nama Bapa di sorga. Dia mampu membangkitkan orang mati, dia dapat berjalan di atas air, dia bisa mengubah air menjadi anggur, dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan mereka yang buta, dan masih banyak lagi. Nah, selain hal itu, Yesus juga bisa mengampuni dosa. Itu menunjukkan keilahian Yesus, itu menunjukkan ketuhanan Yesus. Lalu Yesus apakah bukan manusia? Dalam waktu yang bersamaan dia juga manusia. Sehingga pada waktu dia disiksa di atas kayu salib, dia berdarah. Pada waktu dia tidak istirahat, dia bisa lelah, dia bisa haus, dia bisa lapar. Sehingga kita bisa melihat wujud Yesus itu. Dia makan dan minum. Nah teman-teman, seringkali kita susah mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan karena kita hanya mengerti seseorang dari satu dimensi saja. Betul, manusia hanya punya natur manusia. Dia tidak punya natur keilahian. Hanya Yesus manusia yang punya natur ilahi dan juga natur manusia. Ada sebuah komentar yang mengatakan demikian. Di dalam Yohanes 6 ayat 38 di situ disebutkan, kalau aku turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku.
Dia itu siapa? Dia itu, beberapa komen mengatakan dia itu adalah Tuhan, sehingga Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Begini teman-teman, saya akan jelaskan. Pengertian ini tidak begitu mudah untuk kita pahami, tapi kita bisa serap. Nah, iman kepercayaan Kristen mengakui bahwa ada 3 pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya itu 3 tetapi satu. Jadi bagaimana mungkin yang 3 itu satu, yang satu itu 3? Mungkin sekali, karena dia adalah Tuhan. Sehingga pada waktu detik bersamaan, yang satu ini bukan tunggal, tapi yang satu ini sifatnya jamak. Yang jamak ini bukan plural, tetapi sifatnya tunggal. Nah, teman-teman harus mengerti ini, dan ini tidak mudah untuk kita pahami. Sehingga pada waktu Yesus mengatakan, aku bukan melakukan kehendakku, tetapi kehendak Bapakku, itu bukan dimengerti bahwa Yesus itu posisinya di bawah Allah Bapa. Tidak. Kehendak dia adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu menjadi jalan keselamatan. Dan Bapa itu sejajar dengan dia. Dan nanti ketika dikatakan Yesus, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, itu ada Allah Roh Kudus. Ketiganya itu satu. Mereka tidak bisa direndahkan satu dengan yang lain. Bapa bukan anak, anak bukan Yesus, bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus juga bukan Bapa. Ketiganya ini 3 tetapi satu. Saya ambil contoh. Teman-teman, kalau kita mengerti soal waktu, waktu itu di dalam bahasa Inggris ada past, ada present, ada future. Apakah ketiganya ini adalah satu? Iya, ketiganya ini adalah satu waktu. Past tetapi bukan present, present bukan future, future juga bukan past. Tapi past itu waktu, present itu waktu, future itu waktu. Yang satu itu tidak mesti satu, tapi satu itu bisa berpengertian plural. Nah teman-teman, begini, saya berikan analogi yang terakhir untuk menutup video ini. Kalimat yang pertama, kita harus setujui bahwa keberadaan Allah tidak boleh bergantung dengan apapun, karena dia adalah kausa prima. Sehingga dialah yang menyebabkan segala sesuatu, dan keberadaan dia tidak boleh bergantung sama yang lain. Teman-teman setuju? Kalimat yang kedua, Allah itu adalah kasih. Nah, kasih itu membutuhkan objek untuk membuktikan dia adalah kasih. Ingat ya, 2 kalimat ini. Kalimat yang pertama, Tuhan itu tidak boleh bergantung dengan apapun. Yang kedua, Allah itu kasih tetapi membutuhkan objek. Pertanyaan saya, kalau Allah itu tidak tritunggal, tetapi dia sungguh-sungguh hanya satu, pertanyaan saya, bagaimana dia bisa disebut sebagai Allah Maha Kasih? Untuk dia bisa disebut sebagai Allah Maha Kasih, maka dia membutuhkan objek yang lain. Dalam artian ini bisa makhluk hidup atau manusia. Padahal esensi Allah tidak boleh bergantung dengan apapun. Nah teman-teman, yang terjadi dengan iman kekristenan adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka tidak butuh manusia, mereka tidak butuh makhluk yang lain, tetapi ketiganya saling mengasihi. Sehingga Tuhan itu dikatakan Allah Maha Kasih karena bukan Tuhan itu mengasihi manusia, tetapi karena di antara 3 pribadi Allah ini mereka saling mengasihi. Ingat, yang 3 ini satu, yang satu ini berwujud 3 pribadi. Saya kira video ini sampai di sini saja. Saya harap ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Please comment, like, dan subscribe video ini. Jika memberkati, silahkan bagikan kepada banyak orang. Di akhir kata saya ingin katakan, be positive, do something good, make an impact. Bye-bye.